Baik, untuk membuat modul ajar kurikulum merdeka fase A, kita harus menganalisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Pada fase pertama dalam penyusunan modul ajar kurikulum merdeka, kita harus memulai dengan melakukan analisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa modul yang kita kembangkan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata peserta didik. Pertama-tama kita perlu mengumpulkan informasi tentang latar belakang peserta didik seperti usia, tingkat kemampuan berbahasa, minat, dan gaya belajar mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui observasi kelas, wawancara dengan peserta didik, atau memberikan angket sederhana. Selanjutnya, kita juga perlu mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, apa saja kesulitan atau tantangan yang mereka hadapi, apa yang ingin mereka pelajari atau kuasai. Informasi ini akan sangat membantu kita dalam merancang modul yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Setelah mengumpulkan data, analisis, lalu pahami karakteristik peserta didik secara mendalam. Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang mereka miliki. Nah, langkah-langkah yang harus ada dalam pembuatan modul ajar yaitu dilakukan dengan yang pertama ada komponen utamanya yaitu pendahuluan, bisa berisi tentang modul, identitas modul, ada nama penyusun, instansi, tahun pelajaran, dan mata pelajaran. Di sini harus ada alokasi waktu. Lalu ada kompetensi awal, capaian pembelajaran fase A. Lalu ada fase A berdasarkan elemen capaian pembelajaran. Lalu ada profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, yaitu dan target peserta didik, jumlah peserta didik, model pembelajarannya, lalu ada tujuan kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menjabarkan capaian pembelajaran secara umum setelah mempelajari modul. Nah, seperti ini. Alur tujuan pembelajarannya yaitu mampu memahami makna dan representasi bilangan, serta mengembangkan kemampuan penggunaan bilangan. Tujuan pembelajaran khususnya yaitu memahami komposisi susunan, cara menulis, dan cara membaca bilangan 3 angka. Nah, lalu ada pemahaman bermakna, yaitu untuk meningkatkan kemampuan siswa tentang membilang menggunakan benda konkret. Yang C ada pertanyaan pemantik. Setelahnya lalu kegiatan pembelajaran inti. Nah, sudah kegiatan pembelajaran inti, maka kita akan melakukan evaluasi tes-tes formatif berupa soal-soal evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran selama proses pembelajaran. Lalu ada umpan balik dan tindak lanjut agar peserta didik mengetahui tingkat pemahaman dan langkah selanjutnya. Dan yang terakhir ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup membantu peserta didik untuk merefleksikan apa saja yang telah dipelajari.
Nah, seperti itu. Lalu ada asesmen penilaian yang terakhir. Nah, ada refleksi untuk membantu peserta didik merefleksikan apa yang telah dipelajari.